Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kompetisi debat pada siang kali ini. Dewan juri yang kami hormati serta seluruh audiens yang menyaksikan kompetisi ini baik secara daring maupun luring. Sebelumnya, perkenalkan saya Naisa Zahira. Saya selaku pembicara satu dari tim kontra dan di sebelah saya ada Saya Jihan Sila Aulia sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Dan saya Mia Arifanti sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Siapa kita? Semangat Sapa! Semangat Sapa! Satu semangat, satu tujuan, berpikir cerdas, bertindak bijak. Semangat Sapa! Jaya, jaya, jaya! Kami dari Tim Arkanum. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, serta rekan berpikir kami dari tim pro yang kami kasihi atas semangat serta kerja kerasnya. Sebelum lanjut pada tatanan argumentasi, izinkan saya memaparkan beberapa definisi pada mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa sastra yang lahir dari penderitaan lebih jujur daripada sastra yang lahir dari kenyamanan. Dewan ini percaya, maksudnya seluruh pihak pada forum debat ini menyetujui atau bahkan meyakini sastra ialah seluruh bentuk karya pada ungkapan artistik yang menggunakan bahasa yang indah serta bermakna, yang lahir dari penderitaan, merupakan karya sastra yang tercipta dari pengalaman sedih, tekanan batin, dan lain-lain. Lebih jujur, maksudnya dianggap lebih tulus atau apa adanya daripada sastra yang lahir dari kenyamanan, yakni membandingkan dengan karya sastra yang ditulis dalam kondisi damai. Dengan ini, kita dapat menyimpulkan definisi secara garis besar pada mosi perdebatan kali ini, ialah seluruh pihak menyetujui bahwa sastra yang lahir dari penderitaan justru lebih jujur daripada sastra yang lahir dari kenyamanan. Namun, apakah benar adanya seluruh pihak menyetujui hal tersebut? Dewan juri yang terhormat, berdirinya tim kami di sini justru menentang adanya statement tersebut, dikarenakan menurut kami kejujuran dalam sastra tidak ditentukan oleh sumber, melainkan tidak ditentukan oleh sumber yang emosional, melainkan oleh niat, pengalaman, serta ketulusan pada penulis tersebut. Sastra yang lahir dari kenyamanan pun dapat jujur, karena menggambarkan realitas batin, pengalaman hidup, serta pandangan si penulis. Dengan kejujuran yang sesuai konteksnya, bukan semata-mata karena rasa sedih atau derita. Dewan juri yang kami hormati, maka dari itu kami dari tim kontra menolak keras adanya mosi pada perdebatan kali ini. Baik, selanjutnya izinkan saya melanjutkan pada fase argumentasi. Argumen saya yang pertama yaitu kejujuran tidak bergantung pada emosi, melainkan integritas si penulis. Dewan juri yang terhormat, kejujuran sastra muncul dari ketulusan dan keaslian si penulis dalam mengungkapkan pikirannya, bukan dari latar belakang emosional seperti pendidikan. Banyak sekali penulis besar yang dapat menulis dari ruang refleksi yang damai, namun tetap jujur serta bermakna, seperti dalam kehidupan sehari-hari, di mana seorang pelajar bisa menulis puisi tentang persahabatan dengan tulus meski sedang berbahagia, tetapi tetap menghasilkan karya yang jujur karena ditulis dari hati, bukan dari kesedihan. Dewan juri yang terhormat, kejujuran dalam sastra justru bergantung pada integritas serta ketulusan si penulis, bukan malah pada penderitaan yang dialami penulis yang jujur, akan tetap menulis dengan keaslian dan nilai kebenaran dalam kondisi apapun. Argumen saya yang kedua yaitu penderitaan tidak selalu mencerminkan kebenaran yang universal. Dewan juri yang terhormat, karya sastra lahir dari penderitaan yang seringkali bersifat emosional serta subjektif karena ditulis berdasarkan pengalaman pribadi yang mungkin tidak dialami oleh orang lain. Akibatnya, karya tersebut memang akan terasa jujur kepada si penulis, tetapi belum tentu menggambarkan kebenaran yang berlaku secara umum. Sebaliknya, karya yang ditulis dalam keadaan yang tenang dan damai justru membantu si penulis berpikir luas, netral, serta reflektif.
sehingga pesan yang disampaikan lebih universal dan bisa diterima oleh banyak orang. Dewan juri yang terhormat, penderitaan tidak otomatis membuat karya lebih jujur, karena kejujuran yang lahir dari emosi semata seringkali bias serta terbatas. Sastra yang jujur justru lahir dari pemahaman luas terhadap kehidupan, bukan dari penderitaan semata. Baik, argumen saya yang ketiga yaitu kenyamanan dapat melahirkan kejujuran melalui refleksi dan kedewasaan. Dewan juri yang terhormat, kenyamanan memberikan seseorang ruang untuk merenung, berpikir jernih, dan menulis dengan kesadaran penuh. Dalam keadaan yang tenang, penulis dapat menulis makna dari kehidupan secara objektif dan menulis tanpa didorong emosi yang berlebihan. Jadi, dewan juri yang terhormat, kenyamanan tidak menghilangkan kejujuran, justru memperkuatnya. Dewan juri yang terhormat, kenyamanan tidak menyingkirkan kejujuran, justru memberikan kesempatan untuk lahirnya kejujuran yang matang serta reflektif. Dewan juri yang terhormat, kami tegaskan kembali bahwa kejujuran sastra tidak ditentukan oleh penderitaan atau kenyamanan, tetapi ditentukan oleh ketulusan, kesadaran, serta integritas si penulis, baik dalam keadaan sulit maupun tenang. Penulis yang berjiwa jujur akan tetap mampu menciptakan karya yang bermakna serta autentik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif, para rekan-rekan dari tim pro yang kami kasih, serta para audiens yang kami banggakan. Kami dari tim kontra sangat menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini yang mengatakan bahwasannya Dewan ini percaya bahwa sastra yang lahir dari penderitaan lebih jujur daripada sastra yang lahir dari kenyamanan. Penderitaan memang bisa menjadi sumber inspirasi, tapi bukan berarti semua karya dari penderitaan itu otomatis jujur. Sebaliknya, orang yang hidup nyaman dan bahagia juga bisa menulis dengan penuh kejujuran, karena jujur itu soal hati bukan dari keadaan. Karena kami percaya bahwasanya kejujuran dalam sastra tidak ditentukan oleh penderitaan, tetapi oleh ketulusan hati dan keaslian penulisnya. Memasuki argumen pertama saya, Dewan Juri, orang yang bahagia juga bisa jujur melalui tulisannya. Kita sering berpikir bahwasanya orang yang memiliki penderitaan adalah orang yang bisa menulis dengan penuh kejujuran. Padahal kenyataannya orang yang bahagia pun bisa menulis dengan penuh kejujuran. Contohnya seorang siswa menulis cerpen tentang rasa syukur tentang keluarganya, ataupun ketika seorang siswa menulis puisi tentang indahnya persahabatan di sekolah. Karena seperti ini muncul dari hati yang tulus, bukan dari hati yang terpuruk ataupun terluka, tapi benar-benar jujur karena sesuai dengan apa yang benar-benar dirasakan oleh sang penciptanya. Coba kita lihat di media sosial banyak sekali kalimat yang bertebaran seperti kalimat "Aku sangat senang sekali ketika membantu seseorang yang mengalami kesusahan." Kalimat sederhana seperti ini terlihat ringan, tapi jujur dan penuh makna, karena lahir dari pengalaman nyata seseorang. Dewan Juri yang kami hormati, jadi sangat jelas bahagia juga bisa melahirkan kejujuran dalam tulisan. Karena jujur bukan berarti harus menderita terlebih dahulu, tapi berani menulis apa adanya tanpa dibuat-buat. Memasuki argumen kedua saya, Dewan Juri, saat tenang orang justru bisa berpikir lebih jujur. Pernahkah Anda menulis sesuatu saat sedang marah, lalu ketika membacanya kembali terasa berlebihan atau sesuai dengan perasaan sebenarnya? Hal itu terjadi karena ketika seseorang berada dalam keadaan tenang, ia dapat melihat sesuatu dengan lebih jernih dan objektif. Dalam suasana yang tenang, seseorang lebih mudah memahami perasaannya sendiri dan disitulah mulai kejujuran sesungguhnya. Sebagai contoh, seorang pelajar yang menulis catatan harian setelah beraktivitas, ia bisa menilai kembali apa yang ia rasakan sepanjang hari, apa yang membuatnya senang, apa yang membuatnya sedih, ataupun apa hal yang bisa ia perbaiki keesokan harinya. Atau ketika seseorang sedang santai duduk lalu mendengarkan lagu, lalu ia menulis puisi tentang rasa syukur dan harapan hidupnya. Ia menulis bukan karena sedang menderita, melainkan karena ingin menuangkan pikirannya dengan tulus
dalam tulisannya. Ketenangan memberikan ruang bagi seseorang untuk menulis dengan hati, bukan dengan emosi sesaat. Oleh karena itu, kenyamanan bukanlah penghalang bagi kejujuran, justru menjadi tempat terbaik untuk melahirkan karya yang tulus dan bermakna. Memasuki argumen ketiga saya, Dewan Juri yang saya hormati, penderitaan kadang malah membuat tulisan jadi emosional, bukan malah jujur. Kami tidak menolak bahwasanya penderitaan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para penulis. Namun yang perlu diketahui dan dipahami adalah bahwa penderitaan juga dapat menutupi kejujuran karena emosi yang tidak stabil dan meluap-luap sehingga mendominasi. Sebagai contoh, seseorang yang baru putus cinta lalu ia menulis story, "Cinta itu bohong." Padahal pernyataan tersebut tidak selalu benar, itu hanyalah emosi sesaat. Contoh lainnya, penulis yang sedang berada dalam masa sulit cenderung kelam, seolah-olah dunia tidak berpihak padanya. Padahal jika keadaan membaik, pandangannya akan berubah drastis. Hal ini menunjukkan bahwasannya penderitaan memang mampu melahirkan emosi yang kuat, tetapi tentu menghasilkan kejujuran yang belum tentu menghasilkan kejujuran yang sejati. Sastra yang benar-benar jujur adalah karya yang lahir ketika penulis telah berdamai dengan perasaannya, Dewan Juri. Dari ketiga argumen yang telah saya paparkan, kita dapat melihat bahwasanya penderitaan bukanlah satu-satunya sumber kejujuran. Kejujuran bisa lahir dari rasa tenang, rasa syukur, dan rasa bahagia. Kami percaya sastra yang lahir dari kenyamanan bukan berarti palsu ataupun dangkal, Dewan Juri. Justru dari kenyamanan penulis bisa menulis dengan pikiran yang jernih, hati yang terbuka, dan hal penting yang menciptakan karya yang jujur. Karena pada akhirnya sastra yang paling jujur bukan berasal dari luka yang paling dalam, tapi dari hati yang ikhlas. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Dewan Juri, hadirin, serta rekan-rekan peserta debat yang saya banggakan. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan menegaskan kembali pendirian kami, yaitu menolak mosi bahwa sastra yang lahir dari penderitaan lebih jujur daripada sastra yang lahir dari kenyamanan. Kami percaya bahwa kejujuran dalam karya sastra tidak ditentukan oleh penderitaan atau kenyamanan, tetapi oleh integritas, kesadaran, dan kejujuran batin sang penulis itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, kejujuran sastra tidak tergantung pada emosi, tetapi pada integritas penulis. Seorang penulis yang jujur akan tetap menulis dengan hati yang tulus apapun keadaan emosinya. Contohnya, penulis seperti Andrea Hirata dalam novel Laskar Pelangi menulis bukan dari penderitaan pribadi yang mendalam, melainkan dari semangat dan harapan. Namun, karyanya tetap jujur menggambarkan realitas sosial. Artinya, kejujuran sastra tidak muncul karena kesedihan semata, melainkan karena nilai yang murni untuk menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, penderitaan tidak selalu mencerminkan kebenaran universal. Orang yang sedang menderita cenderung menulis dari sudut pandang emosional. Tulisan seperti itu biasanya sangat menyentuh tetapi belum tentu objektif dan jujur. Misalnya, ketika seseorang menulis puisi tentang patah hati, ia mungkin menuliskan kemarahan dan kekecewaan, bukan kebenaran tentang hubungan tersebut. Jadi, penderitaan justru kadang membuat tulisan subjektif bukan jujur secara universal. Selanjutnya, kenyamanan justru dapat melahirkan kejujuran melalui refleksi dan kedewasaan. Ketika seseorang berada dalam keadaan tenang, pikirannya lebih jernih untuk melihat kenyataan apa adanya. Contohnya, Terelie sering menulis kisah penuh makna dan kejujuran moral, bukan dari penderitaan ekstrim, melainkan dari refleksi kehidupan sehari-hari yang damai. Dari sini, kita bisa lihat bahwa kedamaian dan kenyamanan dapat menjadi ruang bagi kejujuran yang matang dan bijaksana. Pembicara kedua kami telah menyampaikan bahwa orang yang bahagia dan tenang pun bisa jujur dalam tulisannya. Ketika seseorang tidak terbebani oleh emosi yang berlebihan,
ia bisa berpikir dengan jernih, menulis dengan reflektif, dan menilai kehidupan dengan seimbang. Sebaliknya, penderitaan seringkali membuat tulisan menjadi emosional dan reaktif, bukan jujur sepenuhnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang pelajar yang sedang marah bisa menulis curahan hati di media sosial dengan sangat emosional. Tapi setelah tenang, ia menyesal dan sadar bahwa tulisannya tidak sepenuhnya benar. Hal ini membuktikan bahwa ketenangan justru membantu kita untuk lebih jujur karena kita mampu melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, dari seluruh argumen kami tegaskan bahwa kejujuran sastra tidak diukur dari penderitaan atau kenyamanan, tetapi dari kejujuran hati dan integritas penulis. Baik penderitaan maupun kebahagiaan hanyalah latar emosional, sedangkan yang menentukan kejujuran adalah ketulusan dan refleksi diri. Dalam kehidupan nyata pun kita melihat banyak penulis, penyair, dan seniman yang mampu menulis karya jujur dari kedamaian dan kebahagiaan. Karena mereka menulis bukan untuk melampiaskan emosi, tetapi untuk menyampaikan nilai kehidupan. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Kontra sangat menolak mosi pada hari ini. Karena kami percaya bahwa sastra yang lahir dari kenyamanan pun bisa jujur, bahkan lebih matang dan bijaksana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan dari tim pro yang kami kasih, serta para audiens yang kami banggakan. Kami dari tim Kontra tetap berdiri teguh menolak mosi perdebatan kita pada siang hari ini yang mengatakan bahwasanya Dewan ini percaya bahwa sastra yang lahir dari penderitaan lebih jujur daripada sastra yang lahir dari kenyamanan. Kami menolak mosi tersebut karena kejujuran dalam sastra tidak ditentukan oleh sumber emosinya, baik penderitaan maupun kenyamanan, melainkan oleh integritas, kesadaran, dan refleksi diri. Melalui pembicara pertama kami telah membuktikan bahwasanya, pertama, kejujuran tidak bergantung pada emosi, melainkan pada integritas dan niat penulis untuk menyampaikan kebenarannya. Lalu yang kedua, penderitaan tidak selalu mencerminkan kebenaran universal, sebab emosi yang mendominasi dapat memunculkan bias dalam karyanya. Dilanjutkan oleh pembicara kedua kami, memperkuat pandangan tersebut dengan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya kebahagiaan pun dapat melahirkan kejujuran dalam tulisan. Karena orang yang bahagia cenderung menulis dengan hati yang sangat tulus. Dewan Juri, dari keseluruhan argumen ini dapat disimpulkan bahwasanya penderitaan bukan satu-satunya jalan menuju kejujuran dalam sastra. Justru kejujuran sejati lahir dari kesadaran dan refleksi diri. Ketika seseorang menulis bukan untuk melampiaskan emosi, melainkan untuk menyampaikan kebenaran dengan hati yang jernih. Tim Kontra layak menang karena argumen kami bersifat rasional, menyeluruh, dan seimbang. Dewan Juri tidak hanya berpusat pada emosi, tetapi juga pada bukti konkret dari kehidupan sehari-hari, bahwasanya karya lahir dari ketenangan dan kebahagiaan pun dapat mengandung kejujuran dan mendalam. Maka dari itu kami menegaskan kembali bahwasanya sastra yang lahir dari kenyamanan bukan berarti kehilangan kejujuran, justru seringkali menunjukkan kedewasaan dalam mengolah makna kehidupan. Kejujuran sejati bukan hanya ditemukan dalam air mata, tetapi juga dalam senyum yang tulus dan pikiran yang tenang. Kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.